Akhirnya saya mulai memahami apa itu sunnah. Pada waktu itu sunnah itu wajib. Sunnah itu yang dilakukan orang Islam gitu. Yang tidak melakukannya berarti kafir. Sekarang tidak berani lagi menonton yang 59 detik, 30 detik udah nggak berani. Kalau mau nonton langsung full aja. Biar saya tidak salah paham. Tapi itu tidak pernah kami ajarkan ya. Oh enggak. Ya. Jangan nanti ada yang potong lagi ceramah ini. Jadi seakan-akan kena dengar ceramah kami ini jadi mengkafirkan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tiada kata yang pantas kita ucapkan, kita sanjungkan selain pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga taslim semoga senantiasa disampaikan kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semoga tetap istiqomah di atas sunnah beliau sampai nanti diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kembali di channel Shahih ID. Semoga bisa menambah khazanah keislaman dan juga ilmu guna meningkatkan kualitas iman dan juga takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah, salah satu bukti bahwa dakwah tauhid itu semakin disukai dan semakin diminati dan juga semakin menyebar di seluruh kalangan, baik di kalangan pejabat, rakyat biasa, di kalangan orang kaya, di kalangan orang miskin, di kalangan yang memiliki suku atau ras yang berbeda, maka dakwah tauhid itu adalah sama untuk siapapun. Tidak membedakan kasta, tidak membedakan kulit, tidak membedakan yang kaya dan yang miskin. Maka itulah bentuk rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan adanya ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tujuannya Nabi menyampaikan ajaran agama, Nabi menyampaikan tauhid adalah supaya kita selamat kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam video kali ini kami akan tayangkan atau tampilkan, ini ada seorang keturunan Tionghoa ya, ia yang mantap hijrah di manhaj salaf atau di dakwah salaf ya, yang dulunya memang beliau tidak tahu tentang agama Islam. Beliau adalah seorang mu'alaf, kemudian ia mantap dan hijrah di manhaj salaf. Ya, kita akan saksikan kisah beliau, semoga ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Semoga bermanfaat. Hal terbesar dalam hidup saya, ketika saya mulai mengenal sunnah, yang saya tahu itu ada namanya UKB. Orangnya nggak di sini kok, UKB. Saya hanya lihat di video, duduk di pojokan luar sana, dengar dari sound system aja. Jadi waktu itu pembahasan tentang cingkrang, tentang sunnah jenggot. Saya langsung memanjangkan jenggot kambing saya ini yang cuma di sini. Langsung saya potong semua celana saya. Saya harus menjadi muslim. Itu pikiran saya. Dan qadarullah, guru-guru saya, teman-teman saya yang pakai celana jeans, pakai celana di bawah mata kaki. Qadarullah, Ustaz, ini bukan salah Ustaz Khalid Basalamah, tapi salah saya. Saya yang bodoh, saya yang bebal. Padahal cuma bilang sunnah untuk cingkrang. Saya mengkafirkan orang yang tidak cingkrang. Berarti itu karena semangatnya. Karena bodohnya Ustaz. Alhamdulillah, akhirnya saya dipertemukan sama almarhum Coach Stephen Indra Wibowo rahimullah. Satu kalimat yang dia kasih tahu kepada saya. Setelah diceritakan sama teman-teman, kegelisahan teman-teman tentang saya. Dikit-dikit kafir, dikit-dikit bid'ah. Semua saya kafirin. Pokoknya yang tidak sepaham dengan saya kafirin. Ketemu dengan almarhum, beliau mengatakan kepada saya, kamu hapus semua video Ustaz Khalid Basalamah. Hapus semua. Karena yang saya punya videonya durasi 59 detik, 30 detik. Jadi ya sepotong udah dipotong, potongan lagi gitu.
Jadi saya hapus semuanya. Saya mengikuti kata beliau. Ini versi lengkapnya. Kamu dengerin. Kalau nggak paham, ngomong. Akhirnya saya mulai memahami apa itu sunnah. Pada waktu itu sunnah itu wajib. Sunnah itu yang dilakukan orang Islam gitu. Yang tidak melakukannya berarti kafir. Sekarang tidak berani lagi menonton yang 59 detik, 30 detik udah nggak berani. Kalau mau nonton langsung full aja. Biar saya tidak salah paham. Tapi itu tidak pernah kami ajarkan ya. Oh enggak. Ya. Jangan nanti ada yang potong lagi ceramah ini. Jadi seakan-akan kena dengar ceramah kami yang jadi mengkafirkan orang. Masya Allah. Itulah ya indahnya dakwah tauhid. Sebab dakwah tauhid ini tidak melihat dan tidak memilih. Mau sukunya suku orang Tionghoa, mau Batak, Sunda, kaya, miskin, punya jabatan, tidak punya jabatan, semua sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali ketakwaan. Yang membedakan kita adalah ketakwaan, ya ikhwah fillah. Maka kisah ini ikhwah fillah banyak sekali ya yang mengalami kisah-kisah yang serupa. Bukti bahwa kajian atau dakwah tauhid itu sudah diterima di kalangan banyak orang. Sudah menyebar di bumi Indonesia. Buktinya apa? Nah, tadi kita saksikannya ikhwah fillah. Nah, tadi beliau menyampaikan kisahnya di dalam kajian Ustadz Khalid Basalamah hafizahullah ta'ala. Awal beliau mengenal manhaj salaf ketika beliau mengikuti kajian Ustadz Khalid Basalamah, mendengarkan di bagian belakang. Dan beliau juga tadi menjelaskan ya mengenai isi kajian Ustadz Khalid Basalamah tentang celana di atas mata kaki. Kemudian ikhwah fillah yang harus kita ambil faidah atau kesimpulan bahwa ketika kita menjadi ya seorang thalabul ilm atau mungkin teman-teman yang baru saja menjadi mu'allaf, terus belajar dan terus menuntut ilmu. Kenapa? Supaya kita tidak salah langkah. Apalagi yang awal-awal ini mengenal manhaj salaf. Tadi kita saksikan ya pengakuan beliau tadi mengenai kisahnya awal-awal mengenal Islam. Beliau kafirkan sebagian orang ya, kemudian beliau ya istilahnya apa namanya menyesal menyampaikan itu. Di dalam kajian-kajian dakwah tauhid, dakwah sunnah, manhaj salaf itu tidak sembarangan menyampaikan pendapat, menyampaikan argumen. Harus diikuti dengan dalil yang sahih tentunya, Al-Quran dan sunnah. Kemudian sesuai dengan pemahaman para sahabat. Tidak ada yang saya ikuti ya kajian-kajian salaf, kajian-kajian sunnah sukanya membid'ah-bid'ahkan, sukanya mengkafir-kafirkan, sukanya mengkapling-kaplingkan surga. Tidak ada ikhwah fillah. Yang saya dengar dari asatid salafi, mereka hanya menyampaikan qala Allah, qala Rasul, menyampaikan dalil-dalil yang sahih. Kalau ada sebagian orang yang menganggap bahwa dakwah tauhid, dakwah salaf itu sukanya membid'ah-bid'ahkan, mengkafir-kafirkan, saya yakin ia menonton video atau potongan-potongan video. Tadi juga beliau menyampaikan ya penyesalannya ketika menonton potongan-potongan ceramah. Maka kalau mau nonton silakan lihat versi yang fullnya supaya jelas dan tidak salah paham. Nah, ikhwah, begitu ya. Jadi dakwah salaf, dakwah sunnah ini terbuka untuk siapapun. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.